Sebenarnya video ini tuh sebelumnya sudah pernah saya up, hanya saja ada kekurangan di bagian voice over-nya, menurut saya kurang sempurna. Karena ketika nge-VO waktu itu banyak banget gangguan dan rintangannya, ada suara bocil, ada suara ayam, ada suara kendaraan, pokoknya lengkap suara kebisingan di situ. Jadi hari ini saya VO Pagi ulang ini ya. Saya mau nyiapin makan sarapan buat adik Waldan. Berhubung adik Waldan hari ini tuh bangunnya cepet sekali, biasanya jam 7 baru bangun. Entah kenapa ini jam 6 udah bangun dan dia udah minta dibikinin sarapan pakai telur orak. Entah kenapa tiap kali makan si adik Waldan ini sukanya makan pakai telur orak-arik terus dikasih kecap. Walaupun terkadang saya udah masak menu yang lain, tapi tetap aja pilihannya jatuh kepada telur orak-arik pakai kecap. Tapi beda halnya kalau saya masak sayur kangkung ataupun bening bayam, baru deh dia mau makan sayur kangkung dan bening bayam. Tapi kalau selain itu jangan harap deh, susah banget. Sebelum mulai masak, di sini saya mau beresin dulu area meja makannya karena banyak banget piring dan juga gelas yang berantakan di atas sini. Melihat area meja yang berantakan, itu sudah menjadi pemandangan saya setiap pagi. Jadi tiap kali masak harus diberesin dulu area meja makan ataupun meja kompornya supaya bersih. Maklum lah bun, kalau malam-malam si adik Waldan dan Mas Azam ini sulit dikontrol, apalagi untuk menaruh piring kotor dan juga gelas kotor pada tempatnya. Terkadang mereka itu suka lupa dan suka numpukin di atas meja makan. Pagi ini rencananya saya mau bikin sarapan mie goreng dicampur dengan kol. Untuk bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, ditambahkan merica tumbar dan juga sedikit buah pala. Sengaja tidak dikasih cabai agar adik Waldan dan Mas Azam bisa makannya juga. Kemarin kita udah makan pedas-pedas ya, jadi hari ini khusus untuk Mas Azam dan adik Waldan itu makannya tidak saya kasih cabai, kan kasihan juga kalau setiap hari mau dikasih cabai terus. Abaikan saja dengan kondisi kulkas yang kotor dan juga kosong melompong karena saya belum sempat untuk beberes kulkas, apalagi belanja bulanan dan mingguan. Ketika mau irisin kol, di sini saya bingung kenapa kolnya pada hitam-hitam. Padahal sayur kolnya saya simpan di dalam kulkas dan belum pernah saya masak sama sekali. Kalau tidak salah kol ini udah sekitar 3 minggu yang lalu, mungkin karena udah kelamaan disimpan di dalam kulkas, itulah sebabnya kolnya pada hitam-hitam. By the way, saya jarang banget yang namanya masak mie instan seperti ini, lebih sering saya tuh masak yang alami-alami aja. Tapi berhubung stok sayuran dan juga belanjaan yang lain itu udah pada kosong, jadi kita masak apa adanya. Karena stok yang tersisa di sini cuma mie instan. Untuk semua bumbunya itu saya haluskan menggunakan blender karena lagi malas buat giling manual. Ya, walaupun bisa dikatakan masak kali ini tuh kurang nyambung karena mie gorengnya ini bukan menggunakan mie goreng, tapi melainkan menggunakan mie soto. Jadi gimana rasanya? Ada rasa soto-sotonya kali nanti mie gorengnya. Setelah semua bumbunya itu dirasa udah matang, di sini baru saya masukkan bumbu dari mie-nya, mulai dari minyaknya dan juga per bumbu-bumbuan lainnya. Terus diaduk-aduk hingga matang, baru kita masukkan kol. Sengaja untuk mie dan kolnya tidak saya masukkan barengan karena di sini sayur kol itu lama banget matangnya ya. Jadi kalau nanti dimasukkan barengan itu khawatir mie-nya nanti bakalan belodor. Bahasa Indonesianya belodor itu kematangan atau overcook. Jadi kalau kalian nggak tahu belodor itu artinya overcook atau kematangan. Nah, di sini supaya warnanya itu lebih cantik dan menarik, saya tambahkan sedikit kecap manis. Terus tidak lupa juga diaduk-aduk supaya antara kecap dengan bumbu yang lainnya itu merata dengan sempurna. Setelah matang, saya masukkan mie gorengnya ke dalam piring karena ini nanti bakal dimasukkan ke dalam bekal Mas Azam. Tara, ini adalah penampakan mie goreng yang sudah matang, betapa menggugah seleranya. Kalian jangan dilihat dari bentuknya, walaupun bentuknya tidak menarik, kurang menarik, tapi soal rasa dijamin enak banget. Karena tiap kali saya bawain bekal mie goreng, Mas Azam itu lahap banget makannya, apalagi adik Waldan bisa-bisa nambah berulang kali makannya. Oh ya, kemarin ada yang nanyain kenapa tas sekolah Mas Azam itu tidak ada peralatan sekolah seperti buku ataupun pensil dan lain sebagainya. Di sini saya jelasin ya bun, karena di sekolahan Mas Azam itu kita hanya disuruh bawa bekal aja dan juga air minum. Soal perbukuan itu udah disediakan oleh sekolah, jadi tiap kali anak-anak sekolah itu belajarnya di sekolah dan bukunya itu ditinggal di sekolah, tidak dibawa pulang. Nah, itulah sebabnya tiap kali Mas Azam sekolah itu tidak pernah bawa buku. Kalau bekal dari rumah itu memang diwajibkan bagi setiap siswa untuk membawanya, soalnya di sekolahan Mas Azam itu tidak ada yang jualan makanan ataupun minuman. Itulah sebabnya tiap anak diwajibkan membawa bekal setiap hari dari rumah. Sebenarnya Mas Azam ini udah bisa pakai baju dan celana sendiri, tapi berhubung hari ini tuh udah siang, lagian juga dia belum siap-siap dari tadi, oleh sebab itu saya bantu.